Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 1 bulan lamanya kita tidak bertemu. Semoga pertemuan kita di malam ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang mendatangkan manfaat, kebaikan yang banyak. Salam dan salam untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, tauladan dan panutan kita. Sungguhnya hidup yang kita lalui insyaallah taala akan selalu berada dalam kebaikan, kebahagiaan tatkala kita ikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita lanjutkan kajian kitab adab, ya, kitab Minhaj Muslim bab adab, di mana pada bulan yang lalu kita telah mengkaji tentang apa? Adab kepada orang kafir, ya. Adab terhadap orang kafir. Rupanya kepada orang kafir pun kita harus punya adab, ya. Karena walaupun mereka kafir, akan tetapi dalam status mereka sebagai manusia, kita tetap diperintahkan berbuat baik kepada manusia. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah kalian, berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Bahkan walaupun mereka adalah musuh kita, tapi tetap wajib berlaku adil, ya, terhadap musuh. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan lantaran kebencian kamu kepada suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Maka insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita tentang adab terhadap hewan. Adab terhadap hewan. Agama kita ini agama yang lengkap, yang sempurna. Bicara dalam masalah adab dari A sampai Z. Adab kepada hewan pun, ya, mesti kita beradab. Karena hewan sama-sama ciptaan Allah, makhluk Allah. Dia punya hak untuk disayangi, ya. Dia punya hak untuk hidup. Maka kita melihat banyak riwayat-riwayat, ada seorang ibu diazab kemudian masuk neraka gara-gara dia mengurung seekor kucing. Kucing dikurungnya kemudian tidak dikasih makan, dibiarkan. Uzzibatil mar'atu, ya, fi hirratin sajanatha. Diazab seorang wanita, ini pada masa Bani Israel. Seorang wanita diazab
disebabkan dia mengurung seekor kucing, lalu kucing tadi dibiarkan memakan ya akar-akar, ya, bahkan kucing itu tidak bisa makan apa-apa. Akhirnya kucing itu mati. Dan gara-gara kucing tadi ya yang dikurung oleh seorang wanita tadi masuk ke dalam api neraka. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim ya, dia mesti mempunyai adab terhadap hewan. Apa saja adab-adab seorang muslim terhadap hewan? Ya. Yang pertama, memberi makan dan minum apabila hewan itu lapar, haus. Ya. Memberi makan dan minum apabila hewan itu lapar, haus. Ya. Sebab hewan sebagaimana kita lapar, hewan juga lapar. Sebagaimana kita haus, hewan juga haus. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi kulli dzati kabidin harra'a ajrun." Pada setiap yang mempunyai hati yang bisa kehausan, terdapat pahala dalam berbuat kebaikan kepadanya. Jadi kepada hewan pun, kita punya hewan, kita mendapatkan pahala dengan memberikan hewan itu makan dan minum. Ya, seperti hewan di rumah kita, kucing kan. Ternyata banyak di antara kita yang ada kucing. Ya, lalu kucing dikasih makan, dikasih minum. Maka ini merupakan pahala. Ini pahala. Nabi katakan setiap yang mempunyai hati yang kehausan, di dalamnya ada pahala. Pahala dan berbuat baik kepadanya. Pasalnya hewan-hewan yang menjadi hewan peliharaan, ya, atau hewan-hewan yang berkeliling di rumah kita seperti kucing, maka dia punya hak untuk diberi makan dan minum. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Siapa yang tidak berbelas kasihan, ya, maka niscaya dia tidak akan dikasihi. Hadis yang mulia ini menjadi suatu timbal balik dalam kehidupan kita. Apabila kita sayang kepada makhluk, apakah itu manusia atau hewan, kita pun akan disayangi. Ya. Kita pun akan dikasihi. Pada dasarnya manusia itu mempunyai rasa belas kasihan. Ya. Nah, orang mukmin, seorang muslim lebih lagi belas kasihannya kepada hewan. Islamlah yang mengajarkan untuk berbelas kasihan kepada hewan, namun dengan penuh keteraturan. Ya. Bukan gulu berlebihan dengan hewan. Ada pula sayangnya hewan berlebihan mana? Ya. Lebih sayang pada hewan daripada anak-anaknya. Nah, ini berlebihannya, tapi ada aturan-aturan yang perlu kita perhatikan dalam beradab kepada hewan tadi. Dalam hadis juga yang memperkuat hadis tadi, man la yarham la yurham, Nabi SAW mengatakan, irhamu man fil ard. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ard. Sayangilah yang ada di bumi, ya, niscaya akan menyayangi kamu yang ada di langit. Siapa yang ada di bumi? Manusia, makhluk-makhluk yang ada, hewan. Sayangilah mereka yang ada di bumi, maka niscaya yang ada di langit itu Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah itu di langit. Allah fis sama.
Dan ini akan kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menyayangi ya sesama kita, menyayangi hewan, kita pun akan disayangi. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tadi sesuai dengan perbuatan. Kita sayang kepada sama kita, kita pun akan disayanginya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menyayangi dan mengasihinya. Adab terhadap hewan yang kedua, menyayanginya dan mengasihinya. Nah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda untuk ya menyayangi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ketika para sahabat menjadikan burung sebagai sasaran memanah. Ya. Rasulullah SAW ya juga sayang kepada hewan. Beliau meriwayatkan yaitu para sahabat yang menjadikan burung sebagai sasaran anak panah. Maka ketika itu apa kata Nabi? La'anallahu man ittakhadha syai'an fihi ruhun gharadan. Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Allah melaknat ya orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Beliau juga melarang mengurung atau mengikat binatang ternak untuk dibunuh dengan dipanah. Ini juga beliau melarang tadi. Ditombak dan yang sejenisnya. Beliau juga bersabda, man faja'a hadihi biwaladiha ruddu waladaha ilaiha. Siapa gerang yang menyakiti perasaan burung ini dengan mengambil anaknya, kembalikanlah anak-anaknya kepadanya. Ini. Hadis ini beliau Nabi mengatakan ini disebabkan beliau melihat seekor burung berputar-putar mencari anak-anaknya yang diambil dari sarang oleh salah seorang sahabat. Jadi salah seorang sahabat mengambil anak burung, lalu induk burung berputar-putar mencari anaknya. Ya, apa kata Nabi kepadanya? Man faja'a hadhihi biwaladiha. Siapa gerang yang telah menyakiti perasaan burung ini dengan mengambil anaknya? Ruddu waladaha ilaiha. Kembalikan anaknya pada induknya tadi. Ini menunjukkan bagaimana sayangnya Nabi kepada hewan. Karena seekor burung dia masih butuh kepada, masih sayang induknya tadi. Lalu diambil. Jadi kalau bicara tentang kasih sayang kepada hewan, Islam lebih dahulu melakukan itu. Ya, Islam lebih dahulu melakukan dengan penuh perhatian. Yang ketiga adalah menenangkannya ketika hendak menyembelih ya atau ketika hendak membunuhnya. Menenangkan hewan ketika hendak menyembelih atau membunuhnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu menetapkan ihsan atas segala sesuatu. Ihsan. Apa itu ihsan? Berbuat baik. Allah menetapkan ihsan dalam segala sesuatu. Apa saja penuh ihsan. Kita bekerja, ihsanlah kita dalam bekerja. Ya. Fa'idha qaltaltum, apabila kamu membunuh hewan yang berhak dibunuh ini, fa'ahsinul qitlah, berbuat ihsanlah dalam membunuh tadi. Membunuh misalnya ihsan lah. Iya. Ya. Wa idza dzabhtum, apabila kalian menyembelih, fa'ahsinudz dzibha, maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Berbuat baik dalam menyembelih ya dengan cara yang benar. Wal yurih ahadukum zabihatah, ya,
hendaklah tenangkan sembelihan kalian. Jangan kasar dalam menyembelih. Ya. Wala yuhidda syafaratah, dan tajamkan pisau kalian. Kalau pisau tidak tajam dalam menyembelih, maka hewan itu ya tersiksa. Kalau kita menyembelih hewan, pisaunya tidak tajam. Oleh karena itu banyak adab-adab dalam menyembelih yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah seperti menyembelih hewan korban. Hewan korban tadi tidak boleh dia nampak hewan lain disembelih. Tidak boleh. Bisa stresnya. Dia hewan yang disembelih, hewan dengan hewan yang tidak disembelih harus dijauhkan. Atau banyak kita melihat masyarakat kita laki-lakian saja. Hewan yang disembelih, yang akan disembelih, hewan yang ini sedang menunggu, ya, dia melihat. Nabi mengatakan demikian, jauhkan hewan yang belum disembelih, jangan sampai dia melihat hewan yang sembelih tadi. Nah, dalam menyembelih kita disuruh untuk berbuat ihsan, menajamkan pisau sembelihan. Menajamkan pisau sembelihan. Tenangkan dengan menajamkan pisau sembelihan. Kalau tidak tajam pisau itu, dia merasa kesakitan. Sakit dan lama matinya. Lama matinya. Jadi, ihsan dalam segala sesuatu, ya, sangat penting. Menenangkan ketika hendak menyembelih atau membunuhnya. Begitu juga kita ketika ingin mengobati seorang, mungkin dia sebagai seorang dokter, juga berbuat ihsan dalam menangani pasien tadi. Ya, bagaimana dia menenangkan pasien tadi? Sabar bu, sabar. Bukan membuat mental pasien tambah cemas. Kalau parah sakit apa, lalu kemari. Parah pak rumah. Patang apa lah bobek, kini lah bobek lo lihat. Ada dokter seperti itu, ya. Sakit lah lihat, patang sakit lah. Nah, ini dah bagus ini, dia buat ihsan. Tambah cemas orang, ya. Dokter itu dia menenangkan, bukan bertakut, bukan mempercemas, ya. Tambah sakit orang baik ke dokter nak tambah sehat lah. Celek muka dokter saja lah cameh. Ya. Ini bukan dokter, itu dia mengobati, menterapi dengan baik. Ya. Maka perlu ilmu agama, ya. Bukan hanya medis saja, ilmu agama perlu. Terapi-terapi jiwa kejiwaan perlu. Bukan hanya mengandalkan obat medis. Ketenangan batin, obat di atas segala obat. Kalau batin tidak tenang, penyakit akan datang terus. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang keempat adalah tidak menyiksanya dengan cara apapun. Membuatnya kelaparan, ya, tidak menyiksanya dengan cara apapun. Membuat hewan itu kelaparan. Memukulinya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, menyiksanya, mencincang-cincangnya, atau membakarnya. Ini perlu diperhatikan. Seorang Muslim tidak boleh menyiksa hewan, ya. Contohnya lawak dimakannya langsung disipak, sehingga terdengkir dia jauh. Berana go lawak ciknya. Pandai hati bukan main kan? Ya. Ini namanya hewan, dia tidak punya akal. Menyuruh keluar, diempaskan keluar. Ini tidak boleh. Tak boleh elok. Kalau memang kita punya kucing,
karena takut dia terkencing di dalam ya atau kotorannya, ya kita bawa keluar dengan pelan-pelan ya. Karena dia adalah hewan juga, sebagaimana kita punya anak. Kita berlemah lembut, maka kepada hewan juga demikian. Tidak boleh menyiksanya dengan cara apapun. Ya. Seperti tidak ada dia makan, karena dia mengambil makanan kita, habis itu tidak kasih makan, dihukum dia. Mana tahu hewan tadi? Dihukum. Ya hati-hati aja. Atau memukulinya. Ya. Mukul hewan tadi. Ayam dipukul, kucing dipukul. Membebani dengan sesuatu yang tidak mampu dia. Kalau kita punya hewan tunggangan yang kita bebankan dia di luar batas kemampuannya, maka ini tidak boleh. Oleh karena itulah sebagaimana tadi kita katakan bahwa seorang wanita diazab karena dia mengurung seekor kucing. Dakhalatim imra'atun an-nara fi hirratin. Seorang wanita masuk ke dalam api neraka dalam persoalan seekor kucing, habasatha, yang dia kurung, hatta matat, sampai kucing itu mati. Fadakhalat fiha an-nar, lalu wanita itu masuk ke dalam api neraka. Fala hiya at'amatha, kucing tadi dikurungnya tidak dikasih makan, wasaqatha, tidak pula dikasih minum. Ketika dia kurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, lalu tinggalkan makanan dan minuman. Wala hiya tarakatha, tidak dia biarkan memakan ya qasa'isul ardh, ya makan serangga-serangga tanah, bahkan yang lain pun semuanya yang akan dimakan itu ditutup pintu untuk makan, apapun yang bisa dimakan ada. Tidak dibiarkan dia. Jadi betul-betul wanita ini jahatnya kepada hewan bukan main. Tidak bisa makan sama sekali. Akhirnya mati hewan tadi. Dan wanita ini masuk ke dalam api neraka. Ini diriwayatkan dalam hadis tadi. Oleh karena itu, jahat kepada hewan bisa menyebabkan masuk api neraka. Maka dalam hal ini kita didik anak kita untuk santun kepada hewan, beradab kepada hewan-hewan tadi. Tidak boleh memukulnya, menyiksanya. Ketika beliau berjalan melintasi sarang semut yang telah dibakar, Nabi juga pernah berjalan melewati sarang semut yang telah dibakar. Ya, beliau bersabda, "Innahu la yanbaghi an yu'azzab bin nar." Sungguhnya sarang semut ini, ya, tidak pantas menyiksa dengan api, ya, kecuali Rabbun nar, kecuali Rabb yang punya api, ya, bahwa semut ini tidak boleh siksa dengan api, kecuali yang boleh menyiksanya dengan api adalah Rabbun nar, Rabbnya api, yang punya api, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita perhatikan dalam kadang-kadang kita buang air di semak-semak kan, ada serang-serang semut. Kita perhatikan jangan sampai kita buang air, ya bukan di WC tapi dalam waktu-waktu tertentu, umpamanya di tempat tertentu dalam kondisional, kita lihat ada serang semut enggak. Dan sampai beko semut kebanjiran. Ini juga menyakiti. Ini juga menyakiti. Kecuali kalau karanggo boleh dibunuh. Karena menggaduh hawa. Menyakiti kita. Ya. Boleh itu dibunuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima adalah boleh membunuh hewan yang mengganggu. Boleh membunuh hewan yang mengganggu. Seperti anjing buas. Anjing kan ada yang buas, ada yang tidak. Anjing galak. Nampak sewa seketik dikajarnya kan. Lapihnya. Pak orang, kejarnya orang. Terus mengganggu. Buas. Ya. Anjing buas. Kemudian serigala. Boleh untuk dibunuh.
ular, karena binatang buas, boleh untuk dibunuh. Kalajengking, ya, boleh untuk dibunuh. Tikus, tikus yang ada di rumah, kalau nampak tidak boleh untuk dibunuh, karena dia masuk ke dalam tudung, ya, mencetok sambar segala macam, karena dia mengganggu. Walaupun dia adalah minat tawafin, dia adalah makhluk yang berkeliling di rumah, ya. Tapi keberadaannya ketika sudah mengganggu, maka boleh untuk dibunuh. Anjing, ya, burung gagak putih, ya, burung gagak yang putih punggung dan perutnya, anjing buas, raja wali dan lain-lain. Yang intinya adalah hewan-hewan buas yang mengganggu, yang merusak, maka ini boleh untuk dibunuh. Juga ada hadis sahih yang menjelaskan bolehnya membunuh kalajengking. Di antara adab berikutnya adalah boleh memberi wasam. Wasam itu tanda atau cap dengan besi panas pada telinga binatang ternak. Nah, ini untuk binatang ternak aja. Apa saja hewan ternak, binatang ternak yang dimaksud? Hewan ternak yang dimaksud adalah unta, kambing, dan sapi. Ya, boleh ditandai dengan memberi tanda cap dengan besi panas pada telinga binatang hewan ternak, karena ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memberikan tanda untuk hewan unta yang akan menjadi sedekah, ya, tandai dengan tangan beliau yang mulia. Sedangkan hewan-hewan lain tidak demikian, boleh diberikan tanda wasam tadi, tanda cap di telinganya. Mungkin tanda-tanda yang lain. Karena dalam hadis, la'anallahu man wasama hadza fi wajhihi. Pernah Nabi melihat bahwa pada masa beliau ada keledai yang ditandai di wajahnya, ya. Lalu ketika itu Nabi mengatakan melaknat. Yang ketujuh adalah mengenal hak Allah pada hewan, yaitu menunaikan zakatnya. Jadi kalau kita punya hewan, hendaklah kita mengenal hak Allah yang mesti ditunaikan zakatnya pada hewan. Kambing ada zakatnya, sapi ada zakatnya, ya. Hewan-hewan ternak yang ada zakatnya, yang tergolong wajib zakat. Ya, unta ada kena zakatnya, sapi, kambing, adapun kuda tidak ada zakatnya. Ya, hanya hewan-hewan ternak. Keledai tidak ada zakatnya. Hewan-hewan yang ada zakatnya. Ini kalau bagaimana kalau orang ternak kuda dijualnya, maka itu dikembalikan kepada zakat perdagangan, bukan zakat hewan. Ya. Zakat hewan hanya ada 3 jenis, ya, yaitu kambing, sapi, unta. Selainnya tidak ada zakat hewan, yang ada nasnya, yang ada hadisnya. Ya, kalau awak ternak ayam, ada nak zakat ayam dalam satu ekor 2,5%, ya, tidak ada itu, tidak ada. Namun kalau sekiranya ditunaikan juga zakatnya, tapi itu dikembalikan kepada zakat perdagangan. Kemana kiasannya? Zakat emas dan perak. Ya, punya orang ternak ayam. Ayamnya itu dengan jumlah sekian lah sampai sanisab ameh, terjual. Ya, terjual. Maka dalam hal ini dikeluarkan zakatnya. Pertama sampai nisab, yang kedua haul sampai 1 tahun.
Adapun zakat yang khusus untuk zakat hewan ini hanya ada riwayatnya zakat kambing, zakat sapi, dan zakat onta. Selain itu tidak ada riwayat khusus tentang zakat hewan tadi. Yang ke-8 adalah seorang muslim tidak boleh sibuk mengurus hewan. Tidak boleh pula, memang kita sayang pada hewan ya, tapi tidak boleh sibuk mengurus hewan hingga lupa taat dan zikir kepada Allah. Ini banyak masyarakat kita yang suka je buruang, bagol lalu sajalah buruang dicari. Ya. Lalu menjelang lalu buruang cari tadi. Salat alun ni. Dia suka dengan kucing. Sibuk dengan mus kucing aja. Saya masih teringat ada mahasiswa waktu mengajar di Mahat Zubair bin Awam. Dia sering terlambat. Ya. Kenapa antum terlambat? Afwan Ustaz. Indi kitun kathir. Ya. Saya punya kucing yang banyak. Banyak kucing antum. Iya. Berapa? 12 ekor. Masya Allah. Masya Allah. 12 ekor kucingnya. Ya, itu dia gih makan cek-cek lo Ustaz. Betul antum kucing banyak, tapi jangan sampai terlambat antum belajar. Belajar ini kan wajib. Untuk ilmu ini kan wajib. Ya, kucing antum bisa mengkondisikannya. Ini kalau sudah ada ekor kucing antum nanti selalu gulu berlebihan dalam kucing tadi. Ya, kan ada orang dalam hewan ini sangat sayang sekali pada hewan. Ya, melebihi sayang kepada anak. Hewan dicium-ciumnya, anak pernah ciumnya dah. Ya, ada seperti itu. Anaknya pernah cium hewannya, cium. Maka ini perlu diperhatikan. Tidak boleh sibuk mengurus hewan hingga lupa beribadah, lupa taat kepada Allah dan lupa berzikir. Itu juga sebagai masyarakat kita mengurus anjing. Anjing ada di rumah. Kadang-kadang Pak Haji benarnya anjing ada aja. Kurang setiap hari pahala 2 kirat. Orang yang dia memelihara anjing di rumah, berkurang pahalanya tadi setiap hari 2 kirat. Karena memang anjing ini di rumah kita pelihara, walaupun untuk menjaga rumah, anjing ini akan masuk ke rumah. Kemudian nanti orang lewat akan disalak-salaknya. Kan takut orang jadinya. Ya, malih mau ke situ batu. Umah banjang. Ini masih banyak pengetahuan masyarakat kita, walaupun mereka sudah haji, ya, rajin kamu saji, tapi anjing tetap ada. Ini di sebagian di kampung-kampung ini banyak. Ya. Ruksah anjing itu boleh di kebun. Untuk mengawasi kebun. Ya. Maka tidak mengapa, tapi dia tidak di rumah kita. Ini soalnya kan ada di rumah. Anjing kan ada di rumah, masuk ke rumah wa. Kemudian di depan pintu kita dia duduk tidur pintu rumah. Nanti orang lewat di situ. Lantai dijilat-jilatnya. Oleh karena itu banyak orang yang hobi dengan tos anjing ini, banyak yang lengah dan lalai. Ya tidak mau mengecek, memang itu realita yang ada. Hobi, maksudnya sudah hobi. Ya. Maka kita perlu perhatikan hewan-hewan peliharaan itu yang dibenarkan, yang dibolehkan, bukan hewan-hewan yang mengandung najis. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kita akan dijilatnya. Tapi kalau kucing tidak ada masalah. Kucing bukan najis. Ya. Apa dalilnya? Yang melarang sibuk mengurus hewan tadi sehingga lupa dengan Allah. Keumuman firman Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Berdasarkan keumuman firman Allah surah Al-Munafiqun ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan lantaran kalian sibuk mengurus harta kalian dan sibuk mengurus anak kalian, melalaikan kalian dari mengingat Allah. Jangan kalian yang beriman, seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Jangan karena kalian mengurus harta kalian, ya, dan karena mengurus anak, melalaikan kalian dari mengingat Allah. La tulhikum amwalukum. Jangan karena harta kamu. Harta di sini mungkin bukan hanya harta, mungkin karena sibuk mencari uang, sibuk mencari nafkah atau bekerja. Banyak orang sibuk dengan pekerjaannya menyebabkan dia lalai beribadah kepada Allah. Lalai salatnya, lalai puasanya, lalai kebaikan-kebaikan yang lain. Sibuk cari harta. Sampai di rumah masih ya cari harta juga. Demikian juga anak. Kenapa tak salat? Ya, anak menangis. Kenapa tidak ke masjid? Anak nangis. Dilalaikan dengan anak tadi. Dulu ketika belum punya anak, minta anak kepada Allah. Ya Allah, karuniakanlah aku. Telah Allah berikan anak. Namun, jauh dari Allah. Semakin lalai dia. Maka ini perlu kita perhatikan adab-adab ini. Jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita kesibukan kita mengurus hewan menyebabkan kita ya lalai beribadah. Ibadah kepada Allah lebih kita dahulukan dari yang lain. Kewajiban kita beribadah kepada Allah lebih kita dahulukan, bahkan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat wajib kita tunaikan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabb kalian sampai datang kematian. Jadi beribadah kepada Allah, menyembah Allah hanya batasan mati saja. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia tadi beberapa adab-adab ya yang ada dalam kitab Minhajul Muslim ini. Adab terhadap hewan. Yang pertama adalah poin pertama tadi memberi makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus. Dan ini bagian ibadah. Ibadah juga. Perkara mubah dalam agama bisa menjadi ibadah. Dengan lepasnya haus dahaga hewan tadi, ketika kita beri minum, kita dapat pahala tadi. Ini peluang-peluang pahala dalam agama ini sangat besar sekali. Peluang untuk mendapatkan pahala sangat besar. Itu kalau kita paham dan kita niatkan karena Allah. Ini faktor niat ini. Faktor niat. Kemudian yang kedua apa tadi? Menyayangi dan mengasihinya. Ya. Sayangi dan mengasihi. Karena pada dasarnya manusia itu punya fitrah menyayangi dan mengasihi. Baik itu pada anaknya sendiri, anak orang lain, ya, kepada sesama, atau kepada hewan juga demikian. Kemudian yang ketiga, menenangkan ketika hendak menyembelih atau membunuhnya. Ketika hendak menyembelih, ditenangkan dulu, tidak tergesa-gesa, kemudian membunuhnya dengan memakai pisau yang tajam. Ya, ini yang dikenal dengan ihsan. Allah itu mewajibkan ihsan dalam tiap sesuatu. Apa itu ihsan? Ihsan juga bisa diartikan profesional. Kalau dia bekerja memang dia mampu untuk melaksanakannya. Cakap untuk melaksanakannya. Ini ihsan. Apabila kamu membunuh, ya, maka ihsan adalah membunuh. Apabila kamu menyembelih, ihsan adalah menyembelih. Tajamkan pisaumu. Kemudian yang keempat,
Poin keempat, tidak menyiksa dengan cara apapun. Ya. Tidak menyiksanya dengan cara apapun. Baik dengan cara halus, cara kasar, membuatnya kelaparan. Kalau kucing itu ada di tempat kita tidak suka dengan kucing, ya mungkin dia taruh kucing tadi di luar, tiba kucing maka memang ada orang tidak suka dengan kucing. Tetapi ketidaksukaan kita itu bukan berarti kita tidak berbelas kasihan kepadanya. Ya, kita memberikan makan luar, tapi kucing sekarang memilih makannya. Ya, kasih nasi nak namuh ada, nak lawak nak lemak dia. Kadang pelet, kalau lah makan pelet kucing tidak mau dia makan lagi. Gawat pula. Kadang lebih biayanya. Ada orang yang berlebihan dengan kucing tadi, ya anaknya minta lanjut nak lagi, ada kucingnya lagi. Berlebihan dengan kucing banyak. Apalagi kucing-kucing Asia itu. Sangat besar biayanya. Ya. Kemudian membuatnya, tidak membuatnya kelaparan, ya, tidak memukulinya, ya, tidak membebankan sesuatu yang dia tidak sanggup untuk melakukannya. Allah saja kepada makhluknya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita juga membebankan hewan sesuai dengan kesanggupannya. Contoh kalau kita punya kuda kan, kuda untuk kuda usaha kita, kuda bendi punya, di penumpangnya banyak-banyak, dibebankan banyak-banyak. Ini kan adalah ya mengazabnya berlebihan, maka tidak boleh. Kemudian yang kelima apa tadi? Boleh membunuh hewan yang mengganggu. Hewan yang mengganggu boleh untuk dibunuh, ya. Yang merusak, yang menganiaya, yang menyebabkan ya kematian, yang buas. Anjing buas, anjing ada dua, anjing buas dan tidak buas. Kalau anjing buas boleh dibunuh. Anjingnya yang tidak buas maka tidak dibunuh, ya. Kalau anjing buas, ya nampak orang dikajarnya ada kesalahan apa, buas itu. Maka anjing seperti itu berbahaya, ya. Serigala, ular, kalajengking, tikus dan lain-lain. Yang keenam, memberi tanda atau cap dengan besi panas pada telinga binatang ternak. Untuk apa? Untuk maslahat. Ya. Tapi tidak mesti itu kan. Tidak mesti telinganya dah. Kalau kini kan banyak calonnya. Kalau hewan yang akan dijadikan sedekah, hewan korban kan bisa ditandai dengan cara-cara yang lain, ya. Kemudian yang ketujuh apa? Memberikan hak Allah pada hewan, yaitu dengan mengeluarkan zakatnya. Hewan apa saja yang wajib zakat? Ya, hanya 3 hewan ternak saja. Sedangkan yang lain tidak ada zakatnya. Kalaupun dia yang lain ada zakatnya, itu kalau sudah terpenuhi, kemana larinya zakatnya? Zakat perniagaan. Ya. Yang ke-8, tidak boleh sibuk mengurus hewan hingga lupa taat kepada Allah, zikir kepada Allah. Ini banyak sebagai masyarakat kita ada melakukan kesibukan yang berlebihan dalam hewan, kecintaan yang berlebihan kepada hewan, ya. Maka ini hal yang terlarang dalam agama kita. Hewan peliharaan, ada peliharaan yang terlarang, ada yang tidak terlarang, ya. Seperti anjing, ya, ini terlarang, nggak boleh untuk dipelihara, itu di rumah. Akan mengurangi pahala kita setiap hari, akan dikurang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nanti kita sesi kedua kita buka soal jawab, ya. Jawab, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Tadi kita telah menjelaskan tentang adab-adab terhadap al-hewan, di mana dari penjelasan kita nampaklah bahwa Islam merupakan din, agama yang sempurna, menyayangi semua makhluk di muka bumi ini. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di langit, ya, sayanglah yang ada di bumi, niscaya kamu akan sayang oleh yang ada di langit. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama. Allah itu ada di langit. Maka pada kesempatan ini kita buka sesi soal jawab, ya. Apa yang bisa ditanyakan, yang bisa saya jawab. Yang tidak bisa, maka ditunda atau dijawab di lain waktu, ya. Silakan, ada yang mau bertanya, silakan. Kita buka soal jawab. Baik persoalan tentang materi tadi atau yang di luar materi juga boleh. Ya. Berkaitan dengan materi tadi, kalau ada perilaku awak yang salah terhadap binatang, tuan boleh berlaku keras, tapi tuan tak bisa menahan emosi itu. Ternakku, ternak ulangku masuk ke perkara menawar, anak kasai sampai keluar darah, atau menembus kesalahan Ustaz. Oh iya. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, selaku manusia kita tentu, ya, ada sifat ghadab, sifat marah, ya. Masuk ternak ke halaman kita atau kalang kita, kebun kita, yang mungkin ternak ini membuat ulah di situ kan, sempat ada ciri di situ kan, itulah beda pula, sehingga marah kita. Bagaimana sikap kita dalam hal ini? Ya, terlanjur kita menampun kepada Allah. Ya. Kemudian juga kalau ternak itu, ya, adalah kalau punya kita kan ada masalah, kalau punya orang lain tentu ya kita bisa sampaikan. Jadi ternak ini masuk ke bekarang saya, ke kebun saya, kemudian merusak, lalu sampai merusak kan? Ya. Kemudian dia terluka, ya. Ini bisa sampaikan kalau memang tahu orang punyanya, ya artinya di sini tentu bisa dilakukan perdamaian, berdamai waktu itu, ya. Nanti orang punya oleh. Kalau kita tidak tahu orang punyanya, ya berarti kita berlindung aja kepada Allah, menampun kepada Allah dari hal ini. Kita nak tahu orang punyanya, kalau dicari pun yang punya tidak ada oleh kan. Mungkin bisa saja dicari, tapi mungkin waktu-waktu, ya. Maka di lain waktu mungkin kita bisa tahan emosi kita di lain waktu lagi, tahan emosi kita. Karena binatang ini dia tidak punya akal. Siapa yang salah sebenarnya? Itu orang punya ternak.
punya ternak sonanya. Jadi kalau sonanya kalau awak lagi paham juga kaji sonanya dan awak bisa mengendalikan diri kita, ya kita mungkin obok galak saja hewan sonanya. Karena dia tidak punya akal ya. Yang akan menjamin itu adalah orang yang punya hewan tadi, yang menjamin. Ya, jika dia merusak, maka kerusakan itu dia yang jamin. Yang sebenarnya. Wallahu alam bisawab. Kalau tidak tahu orangnya, gimana kita akan bisa untuk ya kita mohon ampun aja kepada Allah dari hal demikian. Ya. Dan untuk berikutnya mungkin kita tidak lakukan lagi kan itu. Wallahu alam bisawab. Kerbau, ya. Kemasalan kerbau itu tidak masuk. Hanya saja sebagian ulama ya mengkiaskan kepada sapi. Ya. Sekarang kerbau ini masuk ke dalam jenis sapi atau tidak? Lihat jenisnya. Kalau memang sejenis, maka dia masuk zakatnya zakat sapi. Kalau tidak, maka dia tidak masuk. Ya. Maka kita perlu bertanya kepada ahli hewan dulu. Masuk nak kerbau itu ke dalam jenis sapi. Boleh ahli hewan lah. Kalau dia masuk, maka zakatnya zakat sapi. Ada ketentuannya itu. Makanya juga bagi orang yang mengatakan masuk, maka boleh berkurban dengan kerbau. Bagi yang mengatakan masuk, boleh berkorban dengan kerbau tadi. Karena dia sama dengan dikiaskan dengan sapi tadi. Sangat jarang masyarakat kurban kerbau cikona. Jarang sekali. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Iya. Nah, ini tadi kita masuk dalam nomor berapa tadi itu? Yang merusak, yang mengganggu, yang menyakiti, maka boleh dibunuh. Ya. Dibunuh. Ya, kalau dibunuh hanya baca lo bunuhnya deh. Kalau bunuh dia pecik dia ramai awal dia kan. Masyaallah. Iya. Ya enggak apa-apa. Tadi kan berhubung dengan apa tadi itu? Dengan semut. Dengan semut tadi itu. Ya. Mungkin ada cara yang lain. Kalau sekiranya ada cara yang lain selain membakar, maka cara yang lain itu lebih baik dibandingkan dengan membakar. Itu kan memang keras. Ya. Kalau ada cara yang lain, cari cara yang lain. Iya. Itu tidak boleh menyakitinya. Boleh dipancing atau ditangguk kan. So dengan racun voltas ya, apa namanya? Nah. Berdampak nanti ya kepada kerusakan. Insyaallah nanti kita akan pastikan dulu masalah itu ya. Ada di dalam fatwa Dr. Erwandi ada tuh, Pimu ndak ingat masalah tadi. Insyaallah nanti kita pastikan nanti jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya bisa, hanya saja kalau kita tahu, pasti tahu, sebenarnya kita menolak untuk bersikap warak dari itu. Ya, jadinya sah, tapi karena kita tidak dituntut untuk mengetahui harta orang itu halal atau haram, tapi awak lah tahu kini bah. Sama umpamanya ada orang yang belanja ke kita, memang inyo hasil judi, tapi tidak ngecek dah, dan tidak ada hak kita untuk bertanya dari mana dapat belanja kau. Kalau dari ikrarnya, pengakuannya itu adalah uang judi, ya, maka untuk kita terhindar dari subhat kan, lah jalih tu, maka lancaknya
kita tolak dengan baik. Itu lebih afdal. Untuk menjaga sifat warak tadi. Dan termakan keluar lewat kau. Tapi kalau kita nak tahu, ada masalah. Dan nak nyesabui, kalau nyesabui kan. Ya, awak nak bertanya soal Ustaz. Siap. Cik kawan, senang banyak cik. Jadi tak kek. Senang musimnya Ustaz. Jadi awak pun ianya langsung tanya mahal. Ya maaf kalau ambo itu ya ambo ya mohon maaf ambo. Kalau dia ambo lah tahu dari antum ya ambo ya ndak jual kau dah. Kau bangi-bangilah. Mau minta maaf dulu kan nak jual. Jadi kalau dia ndak mengecek, ada tuntut, tapi kalau nyelah jalih itu ya lah jalih dari harta haram nyelah jual ya. Ulang-ulang kawak kan, yang mengaku lu tadi dengan bangga lo kan. Jadi yang afdalnya kita tolak. Nah, kalau itu tidak, kita tidak ada kewajiban karena bisa jadi harta itu tidak, tidak mesti putih yang dibawa putih itu dah kan. Ya, tapi kalau kau nyalah jaleh mana, tarang mana, mau dalam buat amalah dan belanja, ada orang belanja ke pasar, ni kerja, umumnya awak tahu ni kerjanya di bank kan, ni belanja ke, ya boleh. Ya boleh beli itu boleh. Kita tidak ada tuntut untuk suruh disaliatkan untuk bertanya kau beti bunga tadi kau nak. Tidak ada, itu namanya nanti rusak memalahkan orang tu. Ada kalanya mungkin uang yang belanja itu dan halalnya kan. Ada kalanya uang yang subhatnya. Dan tidak tuntut untuk bertanya. Zakat perniagaan. Buku Ustaz Lwandi ada. Hatta haram ma'alah kontemporer ada situ tentang ini jenis zakat kontemporer ada situ. Kita tidak dituntut untuk menanyakan ya dari mana harta didapatkan. Tapi kalau kita tahu ya memang itu karajonya ya sebenarnya kita tidak menjual kepadanya. Dan kita persis tahu harta yang dibelanjakannya itu memang itu. Tapi kalau tidak tahu persis, kita tidak tuntut perlu untuk menolak kan. Bahawa orang Yahudi bermuamalah masa Nabi lah tahu orang Yahudi itu banyak penuh dengan riba. Ya. Tapi tetap transaksi berlaku juga ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau yang tarang-tarangan mulai tadi itu kan, ajalai tadi. Nah, itu sebenarnya kita lakukan itu ya yang boleh tak doy. Ya maaf salah dulu kah. Boleh pun. Itu kalau pengalaman kalau lado, boleh kalau antum piti itu ya. Ditahu antum tak. Jo itu kan judi online tu. Kalau antum kini ko jual membeli barang boy pitih tu bukan makan itu dulu antum lah jaleh antum lah sabui kalau antum nak nyabui tadi ko mau jual mah antum lah sabui tu boleh tahu ya sabui saya elok kayaknya walaupun ko awak ndak baju bali kan tapi sesuatu yang tinggalkan karena Allah akan ganti dengan yang berlipat ganda yakin salah ya diganti ya Allah. Ya pertama adalah tentang banyak cecak. Apakah banyak jin? Wallahu a'lam ya. Ini perlu ditelusuri lagi keterangan ini ya. Yang kedua ya. Apa tadi tentang semut tadi? Semut? Kalau semut tadi ya hanya sebatas maramian saja, ya, tidak sempat menyakiti, kan? Aku disapu kan saja. Tapi kalau tingkatan semut mereka ranggo kan, mereka itulah bahaya. Itu memang dibunuh, karena memang membangkak-bangkak awalnya kan. Jadi lihat jenis semutnya tadi, semut rami saja, ya, yang tidak menyakiti, ya mungkin disapu saja, ya, sapu.
Jadi kalau dia sudah menyakiti, mengganggu, ya merusak, ya maka boleh untuk dibunuh. Bagaimana tadi kita katakan, kepindiang boleh dibunuh. Pindiang di kasur. Iya. Kutu di kepala kan. Boleh dibunuh tu. Makan darah di kepala hanya. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini kaji kita. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan menambah ilmu kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.